Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas function bagian yang kedua. Kita masih akan membahas function ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai function dengan multi argumen, kemudian function dengan default argumen, lalu ada function dengan argumen yang tidak berurutan, dan function yang menggunakan argumen berubah-ubah. Oke, di kesempatan sebelumnya kita membahas function dengan single argumen ya, cuman satu argumen. Nah, kita bisa membuat sebuah function dengan argumen yang lebih dari satu, sebanyak yang kita mau. Oke, contohnya seperti ini. Oh, ini yang sebelumnya ya, dari pertemuan sebelumnya. Kita hapus dulu. Misalnya gini, function yang argumennya lebih dari satu. Oke, saya ganti sambutan aja deh yang gampang. Sambutan. Oke, sambutan sebelumnya kita pakai nama ya. Kita bisa menggunakan argumen lebih dari satu. Nama, kemudian kalimat. Oke. Kemudian di dalamnya saya cetak sesuatu, print halo, nama, kemudian baru kalimat. Oke, kemudian kita panggil functionnya, ini sambutan, kemudian kita masukkan nama, namanya misalnya si Joni, kemudian kalimat berikutnya, selamat datang. Kemudian kita tutup, kurang tutup, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Halo Joni, selamat datang. Jadi, si Joni akan masuk ke argumen nama, kemudian selamat datang akan masuk ke argumen kalimat, sehingga yang ditampilkan seperti ini, print halo, nama, kemudian kalimatnya. Ini selamat datang. Gitu, gampang ya? Gampang sekali. Terus gimana kalau misalnya argumennya kurang? Misalnya gini, ini kita nggak pakai selamat datang ya. Kita nggak pakai selamat datang, si Joni aja. Ya error. Nah, di sini errornya coba baca nih. Sambutan missing one required positional argument, yakni kalimat. Ya, artinya argumennya harus pas. Di sini ada dua argumen, maka yang dimasukkan di sini argumennya juga harus dua. Seperti tadi, Joni dan selamat datang. Ini kan missing one required, kurang satu positional argument. Positional argument, ya ini istilah positional argument itu adalah argumen yang ada di tempatnya masing-masing. Kayak sesudah pertama nama, kemudian kalimat. Ini adalah positional argument, argumen yang letaknya berurutan pada posisinya masing-masing gitu. Jadi dia kurang satu positional argumen, jadi harus diperbaiki selamat datang. Terus gimana kalau argumennya kebanyakan? Ya kita coba ya. Gimana kabar, misalnya kita masukkan ya, salah satu, tambahin satu argumen. Kalau jalan ya error juga. Perhatikan di sini, sambutan hanya menerima dua positional argumen, tapi yang dikasih tiga, jadi kebanyakan. Harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ini adalah aturan sistem dari positional argument. Gitu. Gimana? Paham? Paham ya? Oke, ini dihapus saja dulu yang di sini. Oke. Nah, itu tadi function dengan multi argument. Nah, sekarang kita bahas yang namanya function dengan default argument. Seperti apa itu? Jadi default argument ini sangat berguna untuk menghindari error yang seperti tadi, yang kebanyakan atau kekurangan argumen. Kan argumennya harus pas. Nah, ada kalanya kita misalnya nggak tahu ini argumennya ada berapa banyak yang harus dimasukkan. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan default argument. Default argument itu adalah sebuah argumen yang isinya sudah kita tentukan, sendiri. Kalau misalnya argumen yang dimasukkan itu kosong, jadi misalnya gini, misalnya kalimat nih, kalimat ini kan
positional argument, sama kayak nama ini. Kita ubah jadi default argument. Artinya argumen pada function sambutan ini kita kasih defaultnya. Kita kasih nilai defaultnya apabila dia tidak diisi. Caranya adalah kasih sama dengan, kemudian nilai yang mau dimasukkan, karena ini string ya, argumen yang menerima nilai string, maka kita kasih kalimat apa ya? Selamat datang gitu. Selamat datang defaultnya. Jadi kalau seandainya ini argumennya cuma satu, cuma ngisi Johnny aja, sedangkan kalimatnya ini enggak, yang argumen kalimat ini tidak kita isi, lalu kita jalankan, dia tidak terjadi error. Kenapa? Karena kalimat ini adalah tipe default argument. Argumen yang isinya sudah ditentukan in case kalau argumennya tidak disertakan di sini. Nah, contoh sini, ini Johnny masuknya ke nama. Tapi karena kalimat di sini argumennya cuma satu, argumen yang keduanya kosong, tidak ada, maka secara default si function ini akan menuliskan, akan berisi selamat datang seperti ini, sehingga hasilnya pun seperti ini, halo Johnny, selamat datang, begitu. Paham ya? Ya, itu default argument. Oke, terus gimana kalau seandainya kita paksa isi si kalimatnya? Kita paksa isi jadi misalnya apa kabar, seperti ini. Kalau dijalankan hasilnya ya ini, halo Johnny, apa kabar? Nggak akan error. Kenapa? Karena ya ini default argument ini ibaratnya ya ini cuma safety precaution istilahnya ya, cuma cadangan aja. Kalau misalnya si kalimat ini, parameter kalimat ini tidak ada isinya, tapi karena parameter kalimat ini diisi dengan apa kabar, maka si selamat datang ini akan diabaikan. Jadi apa kabar ini akan mengisi kalimat sehingga tampilannya ya seperti ini, apa kabar sini gitu. Paham ya? Pasti paham, gampang banget nih. Oh ya, satu hal mengenai default argument, ini aturan sistem dari interpreter Python, kita tidak bisa menempatkan positional argument seperti ini setelah default argument. Misalnya gini, misalnya si nama ini, misalnya kalimat ini tidak punya default argument, artinya dia cuma positional argument. Sedangkan si nama ini adalah default argument, misalnya Johnny, misalnya saya isi Johnny, kemudian kalimatnya ini adalah positional argument. Jadi si nama ini adalah default argument, punya default argument namanya Johnny. Oke, seandainya ini kita nggak pakai Johnny ya, di sini di bagian sambutan ya, kemudian kita jalankan, dia error. Kenapa? Secara aturan sistem di Python, yang namanya non default argument follows default, jadi yang namanya default argument jadi yang namanya non default argument seperti kalimat ini, positional argument ini tidak bisa diletakkan sesudah default argument gitu. Ini udah aturan sistem dari Python, ini yang mesti dipahami ya dalam aturan sistem Python sini, bahwa yang namanya default argument tidak bisa diletakkan sesudah default argument. Jadi kalau pertamanya di sini ya ada default argument, maka di sini nggak boleh ada non default argument. Kalau dipaksakan ya hasilnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai default argument, dari awal udah ada default argument, ya setelahnya harus ada default argument. Ya contohnya gini, kalimat selamat datang seperti ini. Oke, jadi kalau seandainya argumennya ini kita kosongin, kalau dijalankan ya dia nggak akan ada error, halo Johnny ya, atau mungkin lebih nama, nama aja deh, sehingga kalau dijalankan isinya halo nama selamat datang, karena argumen di sini kosong pada waktu memanggil function. Tapi kalau misalnya kita isi, misalnya Joko, terus kalimat sambutannya kita isi di sini apa kabar. Nah, kalau dijalankan
ya nggak error. Jadi halo Joko apa kabar yang tampil sesuai dengan argumen yang diisi pada waktu memanggil function sambutan gitu. Paham ya? Paham dong, ini gampang sekali. Oke, itu tadi function dengan default argument. Lalu sekarang kita bahas mengenai function dengan argumen tidak berurutan. Jadi begini, selama ini kita menggunakan function yang argumennya pasti berurutan ya. Pertama nama, kemudian kalimat. Kalau seandainya saya hapus deh, defaultnya saya hapus dulu. Oke, nama, kalimat. Urutan pertama nama, kedua kalimat. Nah, ini oke. Yang sudah kalau kita masukkan seperti ini, Joko apa kabar ya? Ya, yang jalannya kalau dijalankan ya pasti ya ini halo Joko apa kabar. Nah, gimana kalau kita tukar? Kita tukar posisinya, paste di mari. Kalau dijalankan, halo apa kabar Joko. Aneh ya. Iya. Kenapa ketukar posisinya? Ya karena posisinya tidak berurutan. Yang pertama harusnya nama, yang kedua baru kalimatnya. Tapi ini kebalik, yang dimasukkan kalimatnya dulu, kalimat sambutan, baru namanya, kebalik. Tapi kita bisa akali supaya tidak kebalik. Caranya, waktu memanggil function, kita harus masukkan nama argumennya, nama parameternya. Nama parameternya ini ada kalimat, ada nama dan ada kalimat. Di sini kita masukkan nama, di sini kita masukkan kalimat ya, karena apa kabarnya adalah kalimat. Maka kita masukkan kalimat sama dengan apa kabar, kemudian nama sama dengan Joko. Sehingga kalau kita jalankan, nah hasilnya baru benar. Halo Joko, apa kabar? Gitu caranya. Jadi masukkan ini nama parameter, kemudian argumennya. Begitu juga di sini, masukkan parameter, kemudian argumennya. Sehingga meskipun posisinya ketuker, yang dihasilkan tetap berurutan sesuai urutan yang ada di sini. Ada pada urutan yang ada di ini, daftar parameter, dalam daftar parameter di sini, daftar argumen, ya sama aja lah. Saya suka ketukar sama bahasa sih, maaf ya. Jadi argumen di sini berurutan, nama, kalimat. Meskipun yang dimasukkan di sini tidak berurutan, dia akan menempatkan posisinya masing-masing waktu dikirim ke dalam sini. Nah, ini nama dan kalimat gitu. Kalau mau tetap dibikin berurutan ya nggak masalah. Ini kita hapus, kita cut, kemudian paste di sini. Nah, nama baru kalimat. Kalau dijalankan ya nggak apa-apa, seperti ini juga sama aja hasilnya. Cuman kalau seandainya nggak berurutan juga nggak apa-apa, aman karena sudah ditentukan secara eksplisit di sini parameternya dan argumennya gitu. Kita juga bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini aturan sistem di Python ya. Ini parameter di sini, nama parameternya kita bisa hapus yang pertama sini, Joko. Kemudian kalimatnya apa kabar. Kalau dijalankan hasilnya begini. Halo Joko, apa kabar? Nggak ngaruh. Karena sesuai aturan sistem yang tadi saya utarakan, bahwa yang namanya default parameter, ya ini default parameter ini sudah ditentukan di waktu manggil function. Nah, letaknya harus sesudah positional argument. Ya, ini default argument ini harus diletakkan sesudah positional argument. Gitu. Baru dia tidak terjadi error. Tapi kalau seandainya kita langgar aturan sistemnya, di sini kita gunakan default parameter nama, terus di sini kita hapus default parameternya. Kalau dijalankan ya dia error, sama seperti waktu kita naruh default argumen di sini. Karena di aturan sistem Python
default argument yang namanya positional argument itu tidak boleh diletakkan sesudah default argument. Kalau default argumentnya ada di sini gitu, ada di awal sini, makanya harus diperbaiki. Nah seperti ini. Oke, terus gimana kalau kita tambahin deh, ini kalimat 1 terus ada kalimat 2. Nah ini kalimat 1 terus ini kalimat 2. Oke, ini iseng-iseng aja ya, coba-coba ya. Kalimat 1 apa kabar, kemudian di sini kalimat 2 kemana aja, kemana aja lu. Oke, ini kalau manggil teman satu tongkrongan ya begini nih. Kalau dijalankan ya gini hasilnya, halo Joko apa kabar, kemana aja lu gitu. Oke, sekarang gimana kalau ini kita hapus, kita nggak pakai default parameter, kita hapus di sini. Oke, kalau dijalankan error hasilnya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya sudah bilang jangan pernah naruh yang namanya default, jangan pernah naruh yang namanya positional argument sesudah default argument gitu. Nah gimana kalau default argument yang nggak ada di sini? Nah kita hapus, apa yang terjadi? Error juga. Kenapa? Nah perhatikan ini ada positional argument sesudah default argument. Ini nggak boleh, tetap melanggar aturan sistem, aturan tata bahasa Python. Jadi kalau mau ya ini kalimat satunya dihapus, ini taruh kalimat 2. Nah kalau dijalankan ya nggak ada error itu, karena ini ditaruh di paling belakang gitu. Intinya ya kayak gini nih, harus ada di paling belakang, kayak gini nih, di paling belakang. Ini kalimat 1 saya taruh di sini deh, bukan di paling belakang ya, pokoknya ditaruh sesudah positional argument, nggak ada error. Oke, paham ya tata bahasanya ya. Intinya jangan pernah naruh positional argument sesudah default argument, itu aja. Gimana, paham? Pasti paham, gampang sekali. Oke, itu tadi function dengan argumen yang tidak berurutan. Nah sekarang ada function dengan argumen yang sifatnya berubah-ubah. Mungkin kurang tepat kalimatnya ya. Ya, oke lah, sebut aja berubah-ubah, atau lebih tepatnya bisa digunakan berkali-kali. Seperti apa itu argumennya? Jadi begini. Oke, ini sambutan saya hapus parameternya di sini. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke, seperti yang kita ketahui, nah ini sesuatu yang berada di dalam tanda kurung, data dalam kurung seperti ini adalah tipe data yang sifatnya tuples. Tuples artinya tidak berubah-ubah, tidak bisa diganggu-gugat isinya. Kita bisa memasukkan, sekalipun kita bisa memasukkan parameter yang bukan parameter, suka ketuker ya. Kita bisa masukkan argumen pada saat memanggil function lebih dari satu, sekalipun argumen yang diterima ini cuma satu variabel aja. Jadi gini, misalnya sambutan, saya kasih nama Johnny, kemudian Siska, kemudian ada Rudy, kemudian ada Santi. Jadi di sini ada 4 nama. Oke. Jadi
Keempat nama ini akan dimasukkan ke dalam, nah keempat argumen ini, empat argumen ini akan dimasukkan ke dalam argumen nama yang ada di function sambutan. Jadi satu argumen pada function sambutan ini bisa menampung empat nama ini. Empat nama ini ditampung tapi satu persatu. Gimana caranya? Caranya gunakan tanda bintang di sini. Nah, dengan menggunakan tanda bintang, artinya variabel nama ini, argumen nama ini akan berisi empat argumen ini menampung, lalu akan diproses satu persatu. Bagaimana memprosesnya? Contohnya begini. Kita gunakan pengulangan for. For nama orang in nama, masih ingat kan? For nama orang in nama, print halo, kemudian nama orang. Oke, kemudian kita jalankan. Yang tercetak seperti ini. Halo Joni, halo Siska, halo Rudy, dan halo Santi. Karena begini, waktu kita panggil function sambutan, ini diisi dengan 4 argumen. Joni, Siska, Rudy, Santi. Semuanya akan masuk ke dalam argumen nama. Tapi nama ini adalah tipe variabel argumen yang sifatnya bisa menampung lebih dari satu argumen. Jadi semuanya ini masuk ke dalam, nah ini semuanya ini masuk ke dalam nama. Karena si nama ini diberi tanda bintang di awalnya, artinya dia mengalokasikan di memori komputer, di dalam memori komputer itu sebuah ruangan yang akan menampung keempat argumen ini. Setelah masuk baru diproses di sini, diproses oleh pengulangan for. Jadi pengulangan for ini akan mencetak variabel, isi dari variabel nama orang in nama, berarti semua nama ini pasti masih hafal ya, namanya pengulangan for akan masuk ke dalam nama orang ini masing-masing nih. Nah, masuk ke dalam satu persatu masuk ke dalam sini, diulang prosesnya. Nah, ini kemudian dicetak di sini, kemudian diulang lagi sampai 4 kali, sampai sebanyak jumlah argumen yang diberikan, sehingga hasilnya seperti ini. Halo Joni, halo Siska, halo Rudy, dan halo Santi. Gitu. Paham ya? Pasti paham dong. Kalau Anda sudah paham tentang pengulangan for, pasti nggak akan susah memahami coding seperti ini. Sangat mudah ini, sangat simple, sangat sederhana. Oke, sekarang giliran Anda untuk eksperimen, coba-coba supaya bisa lebih lancar dalam memahami function. Oke, di kesempatan kali ini berarti kita sudah bahas function yang menggunakan multi argument, kemudian function dengan default argument, lalu ada function menggunakan yang argumennya tidak berurutan, lalu ada function dengan argumen yang berubah-ubah. Berubah-ubah sih enggak ya, sebenarnya kurang tepat. Ya pokoknya seperti itulah. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.